Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifani dari Update Apparel Pro. Pada kesempatan kali ini, saya pengen membahas mengenai jenis-jenis sablon digital yang berkembang di Indonesia, khususnya untuk kaos tentunya ya, karena saya berkutat di bidang kaos. Nah, saya sudah merangkumkan ada 4 jenis sablon digital yang berkembang di Indonesia. Kira-kira apa saja? Saksikan video ini sampai selesai bersama saya, Rifani Muhammad Syafri. Oke? Kalau berbicara mengenai sablon digital, berarti kita bisa mengibaratkan ini masuknya adalah sablon ya zaman yang sekarang lah ya, zaman yang agak mutakhir gitu. Dia menggunakan peralatan-peralatan yang biasanya dengan media komputer dan juga ada alat berupa printer atau alat lainnya yang itu membantu manusia untuk mengerjakannya lebih cepat dan lebih praktis gitu. Itulah mungkin gambaran dari pengertian sablon digital secara struktur pengerjaannya ya. Nah, saya sudah merangkumkan ada 4 nih, ada 4 macam yang berkembang. Dan kebetulan saya sudah mengenal sablon digital itu dari tahun 2010-an lah ya. Saya sudah mengenal dan saya juga sempat bekerja juga di salah satu startup yang salah satu layanannya itu adalah menggunakan sablon digital di kaos waktu itu. Tahun 2011, 12, 13 gitulah saya kerja di situ dan akhirnya baru saya keluar dan membuat brand sendiri dan akhirnya di Update Apparel Pro fokus ke sablon manual. Cuma tetap sekarang pun saya di Update Apparel Pro juga akhirnya kita juga selain sablon manual kita juga melayani sablon digital tentunya. Nah, kira-kira apa saja nih 4 jenis sablon digital yang berkembang di Indonesia khususnya ya. Yang pertama itu adalah sablon DTG atau Direct to Garment. Ini adalah metode yang bisa dibilang sudah agak lama. Jadi ini sistemnya adalah memang dia di sablonnya itu langsung di kaosnya. Jadi sebelum di DTG itu jadi ada kaos nih misalnya baik kaos potongan atau jadi, tapi lebih sering kaos yang sudah jadi ya. Masukin ke mesin, ke printer dan itu langsung di print di atas kaosnya langsung sama printernya gitu. Menggunakan komputer dan alat itu tentunya di print langsung dan keluarlah hasil desain yang sesuai dengan yang di print di komputernya tentunya ya. Tapi teman-teman, kemudian teknologi ini mulai tergantikan di 2 tahun terakhir dengan DTF, Direct Transfer Film. Dan saya juga udah punya mesinnya di Update Apparel Pro untuk mesin ini tentunya. Dan ini sudah mulai menggantikan posisi DTG ini. Karena saya sendiri teman-teman ya, dari di tahun 2022 kemarin saya ikut banyak pameran screen printing, digital printing dan dunia konveksi lah intinya. Saya ada beberapa pameran di Jakarta khususnya. Itu 2 kali pameran saya ikutin, saya lihat, saya datang, itu semuanya hampir banyak banget mesin DTF mulai dijual, baik dari yang Cina atau rakitan dari Indonesia sendiri dan dari berbagai macam supplier lah menawarkan. Bahkan ada yang sampai datang ke workshop kami sendiri nih menawarkan mesin DTF ini gitu. Karena sepertinya mesin DTF ini banyak banget peminatnya, naik daun banget lah gitu. Makanya dan saya lihat juga ternyata beberapa pemain DTG itu banyak yang udah mulai pindah ke DTF ini ternyata. Nah, sebenarnya kalau secara proses sih mirip-mirip aja sama DTG teman-teman. Cuman memang kalau DTF ini dia di print itu nggak langsung di kaos kayak DTG, tapi di film. Biasanya kita bilang pet film lah gitu. Jadi mesin printnya itu ngeprintnya itu di film dulu, kemudian setelah di print kasih lemnya, kemudian di curing, kemudian baru di press di kaos teman-teman. Jadi prosesnya itu memang sebenarnya kalau secara proses agak beda sedikit ya dari DTG, ada proses tambahan tentunya. Secara resiko itu ini lebih kecil daripada DTG. Karena kalau DTG itu ketika ngeprint, kaosnya itu ada yang salah atau misalnya printnya ada yang kurang bagus, itu berarti reject sama kaos-kaosnya. Nah kalau DTF ini beda, kita ngeprint dulu di film ini, kemudian kita bisa lihat nih, oh hasilnya bagus atau enggak. Kalau nggak bagus ya jangan dipakai. Jadi kalau misalnya bagus baru kita transfer ke kaos di press gitu. Jadi memang kalau secara proses dia ini lebih aman daripada DTG kalau dari segi situnya lihatnya ya. Dan sepertinya sih terus berkembang di tahun 2023 ini. Bahkan kami sendiri di Update Apparel Pro juga sudah banyak menerima orderan dari DTF juga setiap harinya. Dan sepertinya sih terus berkembang ya untuk di DTF ini. Kita lanjut pada jenis yang ketiga, yaitu adalah sablon sublim.
Nah, kalau ini memang pemakaiannya agak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu pure untuk kaos ya, kaos yang biasanya dipakai sehari-hari, misalnya kayak streetwear atau kaos-kaos event apa segala macam. Nah, kalau yang Sublime ini biasanya dipakai untuk lebih ke yang sport ya. Jadi kayak misalnya kaos-kaos jersey olahraga gitu, atau yang biasanya kalau kalian pelari, kaos-kaos lari gitu kan, atau yang sepedaan. Nah, di situ pakainya bahan-bahan dry fit. Nah, ini biasanya metode sablonnya menggunakan sablon Sublime ini, teman-teman. Memang kalau secara metode dia juga mirip-mirip seperti DTF ya. Dia juga di print kertas khusus Sublime. Nah, kemudian itu ditransfer ke kain. Nah, biasanya emang kainnya itu yang paling bagus itu adalah kain yang mengandung polyester yang banyak. Fungsinya itu adalah polyester itu mengikat warna lebih bagus. Jadi hasilnya itu sangat bagus. Dan memang kalau Sublime ini terkenal dengan bisa full print ya. Jadi kalau misalnya Sublime itu metodenya berbeda. Dia itu printernya besar, terus memang dia itu ngeprint itu sesuai dengan kaos. Misalnya kaosnya ukuran L tuh, jadi skalanya tuh dari setting filmnya di komputer tuh skalanya sesuai dengan ukuran kaos gitu. Misalnya ukuran L, M tuh beda-beda, di print satu persatu, kemudian menggunakan mesin press yang besar, baru kemudian dijahit. Nah, itu untuk Sublime di kaos ya. Dan tentu sebenarnya Sublime macam-macam ya, ada berbagai macam juga, bisa untuk hijab biasanya, bisa juga untuk lanyard dan lain sebagainya lah intinya. Cuman kalau yang saya bahas ini lebih ke kaosnya aja ya. Dan memang kebanyakan gunakan untuk kebutuhan sport biasanya. Dan kemudian lanjut kita kepada jenis yang keempat yang berkembang di Indonesia juga, yaitu adalah cutting, sablon cutting. Nah, kalau sablon cutting ini pelengkap nih teman-teman. Dia ini menggunakan mesin cutting khusus. Dia itu kayak cuman memotong aja sebenarnya, ada bahan khususnya. Warnanya biasanya beda-beda ya, ada merah, hitam, ada juga yang biasanya yang special effect kayak spotlight atau mungkin yang glow in the dark. Nah, itu dipotong, kemudian dipres ke kaos, mau kaos yang full katun, mau yang kaos jersey, bisa semuanya. Jadi memang kalau mesin cutting ini lebih ke pelengkap dari yang tiga ini sebenarnya sih. Tapi memang secara pemakaian biasanya lebih sering digunakan juga untuk olahraga sih, kayak baju-baju olahraga bola tuh kan kayak nomor-nomor belakang atau logo-logonya biasanya tuh ada yang menggunakan ini juga. Ya walaupun memang kalau di Sublime juga bisa, cuman biasanya kalau memang pengen agak special effect menggunakan cutting ini. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya jika menurutmu video ini bermanfaat untukmu dan orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Ripani, saya pamit. Wassalamualaikum.